menyebutnya adalah selubung inti. Karena pada textbook itu sering disebutkan adalah nuclear envelope. Ya. Jadi envelope itu selubung, bukan nuklear membran. Ya. Jarang banget. Ya. Pada teks-teks modern itu sering disebut nuclear envelope, ya. Selubung inti. Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa materi genetik kalau prokaryotik itu juga punya DNA atau materi inti, ya. DNA ada yang sirkuler, ya, biasanya ada di daerah nukleoid. Ya, dia ada mengumpul di daerah yang dinamakan daerah nukleoid, ya, daerah inti, ya, walaupun tadi di depan dikatakan tidak mempunyai inti sejati, ya. Nah, kalau pada sel eukariotik, ya, itu DNA-nya ada di dalam inti sejati, ya. Nah, umumnya DNA-nya ini bersifat linier. Nah, perlu yang Bapak Ibu ketahui, ya, juga nanti bisa disampaikan ke siswa bahwa DNA linier dari sel eukariotik ini pada umumnya adalah double strand. Ya. Jadi dua utas yang berpilin, ya, berpilin begitu. Nah, ini penting karena dalam pengukuran DNA itu seringkali ada istilah dsDNA. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu suatu saat membaca textbook atau juga nanti kalau sudah mengetahui dan disampaikan ke siswa, DNA pada eukariotik ini sifatnya adalah dsDNA, double strain. Ya, jadi strain itu untai, untainya double dan dia terpilin, double helix, ya, terpilin begitu. Nah, ketika analisisnya misalnya nanti double strain DNA itu harus diurai, kita hanya menggunakan satu strain dari DNA, maka istilahnya kadang ada ssDNA, single strain, ya, DNA. Gitu. Jadi ada double strain DNA, ada single strain DNA. Kemudian organel bermembran pada prokaryotik itu cenderung tidak ada, ya. Sementara pada eukaryotik itu ada. Ya. Kemudian contohnya banyak, ya. Kalau pada prokaryotik ada bakteri dan kelompok-kelompok archaea, ya. Sementara pada eukaryotik ya sampai pada hewan sampai pada manusia, ya. Protista, jamur, tumbuhan, hewan, manusia, ya. Pembelahannya biasanya biner, tapi kalau eukaryotik itu mitosis dan meiosis. Nah, ini adalah hal yang mendasar, ya, untuk pemanasan dulu. Ini perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, sekarang kita mulai satu step lagi pada eukaryotik, ya. Kita akan lebih banyak membahas pada eukaryotik. Perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah sangat memahami, ya. Perbedaan yang paling utama kalau sel tumbuhan itu ada dinding sel, nah, kan begitu. Ya. Kalau sel hewan tidak ada. Ya. Keduanya punya membran sel, ya betul. Ya. Nah, biasanya sel hewan itu lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Tetapi kalau sel tumbuhan karena ada dinding sel, ya, ada materi organik yang menyelubungi yaitu selulosa, dia lebih kaku dan lebih tetap bentuknya. Ya. Nah, kemudian ada atau tidak kloroplasnya? Ya. Pada sel hewan tidak ada, ya. Sel tumbuhan ada, vakuolanya, ya, itu biasanya kecil-kecil pada sel hewan, banyak, ya, tetapi pada tumbuhan itu biasanya lebih besar. Ya. Ada lisosom? Ada, ya, umumnya ditemukan, tapi kalau pada tumbuhan jarang, ya. Biasanya fungsinya itu diambil alih juga oleh vakuola. Ya. Fungsi khusus biasanya sel hewan itu punya mobilitas tinggi, respon cepat, ya. Nah, ini biasanya seperti itu, ya, untuk pergerakan, ya, dan nanti saraf ada respon cepat juga, ya. Sel hewan itu kan macam-macam. Kemudian pada tumbuhan ada fungsi khusus yaitu fotosintesis. Dalam hal ini difasilitasi oleh kloroplas, ya. Kemudian contohnya banyak, ya, sel hewan itu ada sel otot, ya, sel saraf, sel darah, sel kulit, ya, dan masih banyak tipe-tipe sel hewan, ya. Sementara pada tumbuhan itu ada sel daun, sel akar, sel batang. Ini kita tahu, ya. Kemudian organel-organel, ya, yang ada pada kedua sel, ya, umumnya dimiliki pasti ada membran sel, ya. Sitoplasma,
inti sel, ya, ribosom, mitokondria, ya. Mitokondria ini sebenarnya kalau gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu, itu penyebutannya yang tepat itu adalah mitokondrion. Ya. Jadi hati-hati juga ya Bapak Ibu bahwa dalam biologi itu harus lebih kritis dalam menyampaikan ke siswa ya bahwa mitokondria itu artinya merujuk pada banyak mitokondrion ya. Tapi kalau mitokondrion itu merujuknya satu satu barang di sini ya. Sama halnya contoh misalnya kalau Bapak Ibu menemukan di textbook ya ada tulisan tes-tes ya. Nah, itu tidak salah ketik ya. Tes-tes itu bentuk jamak dari testis ya. Nah, jadi kalau merujuk pada tes-tes, nah itu berarti merujuk pada dua alat reproduksi tersebut ya, pada jantan ya. Tapi kalau testis berarti itu merujuk satu ya. Jadi penyebutan-penyebutan dalam biologi memang harus kritis supaya nanti tidak kehilangan konteks ya. Karena nanti kalau dalam menyebutkan sudah beda ya, nah itu konteksnya nanti bisa kacau ya. Jadi harus tepat juga kapan harus menyebut mitokondria, mitokondrion, testis, testes ya. Nah itu harus tepat ya. Sama halnya kalau saya sedang mengajar ke anak-anak dan memberikan suatu definisi ya. Umumnya kata pertama itu menjadi kunci ya. Contoh misalnya ya. Misalnya fotosintesis. Apa tahu yang dimaksud dengan fotosintesis ya? Fotosintesis adalah proses. Nah, prosesnya ini menjadi kata kunci. Ya. Nah, seringkali mahasiswa siswa atau mahasiswa itu paham, ya, fotosintesis itu apa gitu. Tetapi dalam mendefinisikan kadang menjadi keliru. Ya. Kata kunci tidak ditaruh di depan, tapi di belakang. Contoh yang keliru adalah seperti ini. Fotosintesis adalah gula yang dihasilkan dari proses ini. Nah, berarti kalau dicermati betul-betul, fotosintesis adalah gula, itu berarti sudah salah dulu. Ya. Yang betul adalah fotosintesis adalah proses. Ya. Contoh lain misalnya adalah anabolisme. Anabolisme adalah proses. Nah, kata kunci proses ini menjadi penting. Ya. Katabolisme adalah proses. Ya. Nah, ini menjadi penting. Jadi kata pertama itu menjadi kunci. Jadi nanti tolong Bapak Ibu dan siswa ketika mendefinisikan itu harus tepat dulu. Oke, jadi di sini ya sudah saya sampaikan ya organel-organel dan perbedaan sel hewan sel tumbuhan. Ya ini Bapak Ibu juga sudah sering mendapatkan ya. Dan nanti macam sel hewan tadi banyak ya. Contoh di sini yang spesial sebenarnya adalah sel saraf ya. Nanti akan saya kupas tentang sel saraf ini menjadi bagian yang menarik karena studi kasus ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu di sini sangat paham juga ya ini adalah salah satu sel saraf ini yang istimewa kalau menurut saya karena sel ini bisa berkomunikasi dengan sel-sel yang lain ya, dengan jaringan yang lain ya. Ciri khas dari sel ini mampu berkomunikasi secara cepat ya. Nah, ini adalah sel saraf ya yang dinamakan neuron ya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati neuron di sini sama. Strukturnya itu mirip dengan sel pada umumnya, yaitu ada badan sel saraf ya di sini, kemudian ada juluran sitoplasma yang panjang yang dinamakan akson, sementara yang pendek itu dinamakan dendrit ya. Nah, di sini adalah bentuk secara umum gitu. Nanti kita akan kupas lebih jauh ya tentang sel. Nah, kemudian kita akan masuk lebih detail ya. Ini bagian yang penting karena ini nanti akan mempengaruhi keseluruhan fisiologi di dalam tubuh ya. Jadi kunci dari fisiologi pengaturan dalam tubuh itu berangkat dari sel dan terutama juga pada bagian membran sel. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati ya, merenungi ya gambar dari struktur membran sel ini. Ya. Ini adalah bagian membran sel. Ya. Dan pasti Bapak Ibu juga sudah sangat paham bahwa membran sel itu
komponen utamanya adalah dwilapis fosfolipid. Oke ya, jadi ini dwilapis fosfolipid. Ini lapisan yang ke arah luar sel, ini adalah lapisan yang ke arah dalam sel. Jadi dwilapis. Ya. Bapak Ibu juga paham pasti di bagian luar ini, kepalanya yang bulat-bulat ini, ya, ini bersifat hidrofilik, ya, artinya dia bisa bersinergi ya dengan kondisi air, ya, lebih ke fase air, sementara yang dalam, yang ekornya ini hidrofobik, ya, fobia terhadap air, dia hanya fase minyak atau lemak. Ya. Nah, ini kondisi atau struktur membran sel. Nah, nanti ada bagian-bagian penting yang menjadi kunci dari pengaturan di dalam tubuh. Ya. Salah satunya di sini ada banyak sekali protein-protein yang berada di tepi dari membran sel maupun yang terintegrasi di dalam membran sel. Ya. Yang terintegrasi itu dinamakan protein integral. Sementara yang di tepi-tepi dinamakan protein periferal. Peri itu artinya perifer, ya, tepi. Nah, mengingatnya mudah sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Belajar biologi itu mudah kok sebenarnya karena istilah-istilahnya dan kemudian peristiwa-peristiwanya itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi akan lebih mudah sebenarnya memahami. Ya. Nah, kemudian nih saya lanjut ya di bagian protein yang perifer. Ya. Nah, ini biasanya ada pertautan, persenyawaan dengan senyawa-senyawa organik lainnya. Ya. Contoh di sini, ya. Glikoprotein. Nah, jadi ini adalah senyawa persenyawaan antara protein dengan karbohidrat, ya, dinamakan glikoprotein. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ya, yang bisa menjadi bahan diskusi. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Ini ada senyawa glikoprotein, ya. Tetapi dalam textbook itu juga ada istilah namanya proteoglikan, ya. Ada lagi istilah lipoprotein, ada istilah proteolipid. Nah, apa ini bedanya? Glikoprotein, proteoglikan, ada lipoprotein, ada proteolipid. Saya lempar diskusi dulu ke Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau raise hand mencoba untuk menjawab. Silakan. Apa perbedaan antara glikoprotein dan proteoglikan dan lipoprotein dan proteolipid? Silakan. Ini hal kecil, tapi sebenarnya penting ya. Dan bisa nanti setelah ini Bapak Ibu akan selalu ingat. Ya. Silakan, mungkin ada yang akan mencoba berdiskusi. Silakan, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau mencoba, ya Bu Ari lagi. Selamat pagi, Bu Ari. Sehat Selamat selalu. pagi, Prof. Apa, Silakan, Pak? Bu Ari. Yang pertama apa, Pak? Apa perbedaan antara glikoprotein dan proteoglikan Oh ya. dan Nah, lipoprotein? kalau glikoprotein kan dia glikogen atau karbohidrat ya, Pak ya, yang menempel Betul. di protein. Ya, Kalau proteoglikan ini menurut saya, Pak ya, ada di bakteri kalau nggak salah ya. Itu peptidoglikan ya, Pak ya. Sama ya, Pak. Nah, itu peptidoglikan. Oke, ya itu dinding selnya bakteri itu, bakteri. Pak. Oke, baik. Ah, Ya. Pak. Terus apa lagi, Pak? Lipoprotein dan proteolipid. Lipoprotein. Lipo itu kan lemak. Betul. Pro, apa, Pak? Proteolipid. 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 Ya. Berarti dia protein yang nempel di Lipid. lipo, yang nempel di lemaknya itu, Ya, yang apa ini? Lipidanya. betul. Lipidanya ya, Pak. Satunya apa, Pak? Satunya. Lipoprotein dengan proteolipid. Proteolipid dan lipoprotein. Betul. Lipoprotein. Oh, dibalik itu berarti. Iya, Kalau betul. proteolipid itu protein yang nempel di Mm-mm. anu lipida atau lemak.
Kalau lipoprotein berarti lemaknya yang nempel di protein itu ya Pak ya, kira-kira. Siap. Aja Siap. Pak. Asik, Baik, asik. terima kasih ya Bu Ari, luar biasa pokoknya ya. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menjumpai istilah lipoprotein dan proteolipid, ya, itu ada perbedaan mendasar. Persamaannya dulu, keduanya memang persenyawaan antara lipid dengan protein. Ya. Baik proteolipid maupun lipoprotein itu adalah persenyawaan antara lipid dengan protein atau protein dengan lipid sama aja. Nah, sekarang tinggal komposisinya. Yang disebut di depan itu biasanya jumlahnya, kuantitasnya itu lebih sedikit. Jadi, kalau lipoprotein itu kalau ditelaah, unsur proteinnya jauh lebih banyak. Kalau proteolipid berarti lipidnya yang banyak. Demikian pula kalau glikoprotein berarti unsur glikonya itu lebih sedikit daripada proteinnya. Kalau proteoglikan berarti proteinnya yang jauh lebih sedikit daripada unsur karbohidratnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini sepele, tapi kalau nanti Bapak Ibu menjumpai di textbook, ya, akan lebih paham. Oh, berarti yang dimaksud kalau lipoprotein, unsur ini komposisinya lipidnya jauh lebih sedikit, ya, proteinnya jauh lebih banyak. Oke ya, demikian ya Bapak Ibu sekalian, Bu Ari ya. Nanti bisa untuk pemahaman yang mendasar. Ini karena penting. Nanti kalau keliru, dipikir sama, itu akan keliru ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, protein-protein yang berada di membran sel tadi ya, terutama protein integral. Integral itu artinya protein yang tidak berada di tepi ya, baik di sisi luar maupun dalam dari sel. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, integral berarti dia terintegrasi di membran sel. Dia menembus. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya, dia menembus. Ya. Fungsi utamanya banyak. Ya. Fungsi dari protein integral ini banyak. Satu, sebagai gerbang keluar masuk. Nah, keluar masuk ini senyawa-senyawa dari luar sel ke dalam, dari dalam sel keluar. Ya. Ibaratnya kayak ya pintu gerbang, ya, pintu gerbang rumah misalnya. Ya. Nah, ini berarti nanti juga kalau kita pahami siapa yang boleh masuk, siapa yang diizinkan keluar, itu pasti ada pengaturan tersendiri. Ya. Nah, fungsi yang berikutnya itu adalah sebagai tempat perlekatan, ya, berikatan. Tadi contohnya ya dengan glikoprotein. Ya. Glikoprotein ini itu adalah penamaan secara umum ya bahwa ada senyawa glikoprotein. Tetapi glikoprotein ini punya fungsi sendiri-sendiri. Ya. Ada yang fungsinya sebagai penanda, marker. Ya. Jadi sel darah merah kita itu ada yang namanya antigen. Nah, antigen ini sebenarnya adalah penanda bahwa sel darah merah, ya, golongan darah A punya antigen A, misalnya begitu. Nah, ini tergantung dari markernya. Nah, markernya ini adalah glikoprotein yang terikat pada protein integral. Nah, di sini ya, ada di sel darah merah. Kalau kita bicara sel darah merah, kalau golongan darahnya A misalnya, ya, berarti ada antigen A. Ya. Nah, ini antigen A itu ditandai dengan protein penanda, ya, glikoprotein tadi yang terikat pada protein integral di setiap sel darah merah. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Ya. Kemudian protein integral itu juga bisa menjadi perlekatan, pertautan antar sel. Jadi ingat Bapak Ibu, sel itu adalah suatu bentuk yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dia bisa berhubungan satu sel dengan yang lain. Bisa mengadakan pertautan, perlekatan, ya, antara satu sel dengan lain. Ya, sama. Kadang kalau kita hidup bertetangga,
rumahnya couple, nah itu temboknya ada yang jadi satu, ya itu sama, ya selnya itu berarti sel satu sel itu dianggap rumah, ya menempel temboknya dengan sel yang lain, itu komunikasinya dinamakan tight junction, ya pertautan lekat atau erat. Nah, tipe pertautan yang lain banyak, ya. Kadang rumah itu kan ada jaraknya, ya. Temboknya tidak menempel, tidak couple gitu. Sama sebenarnya konsep sel itu seperti itu, ya. Mereka punya cara berkomunikasi lewat jendelanya. Nah, jendela itu juga protein kanal seperti ini, ya. Nah, jadi sama sebenarnya Bapak Ibu bisa dijelaskan ke siswa melalui perumpamaan-perumpamaan seperti itu, ya. Kemudian samping sebagai protein marker, ya penanda seperti ini, identity marker sebagai tempat perlekatan, ya. Nah, sebagai tempat aktivitas enzim, ya di bagian dalam maupun di bagian luar, ya dari protein integral yang terbenam di dalam membran sel. Ini ada aktivitas-aktivitas enzim, ya Bapak Ibu pasti juga sudah mengetahui apa itu enzim, yaitu biokatalisator yang mempercepat reaksi, sementara dianya sendiri tidak ikut bereaksi, ya. Nah, ini tempat berlangsungnya aktivitas enzimatik, ya. Tempat juga untuk reseptor. Nah, ini penting. Nanti ada studi kasus, ya tentang insulin, ya. Jadi protein integral ini ada yang berfungsi sebagai reseptor. Reseptor itu ibaratnya kayak resepsionis. Jadi kalau Bapak Ibu sedang pergi ke hotel, ya pasti tidak boleh langsung sebelum masuk pertama kali kan nggak boleh langsung masuk kamar. Pasti harus bertemu dengan resepsionis. Nah ini ibaratnya sama, ya. Resepsionis si reseptor ini sama menjaga pintu gerbang, nah, dan nanti akan siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, ya. Lalu ada peristiwa apa lagi setelah ada tamu yang masuk. Nah, ibaratnya tamu ini nanti adalah molekul-molekul bisa hormon, ya, hormon insulin nanti contohnya, ya, atau protein-protein atau antigen-antigen yang lain yang berasal dari luar selnya. Nah, dia harus ketemu dulu dengan resepsionisnya, dengan reseptornya. Nah, nanti akan terjadi reaksi kalau sudah berikatan. Ya. Nah, nanti setelah bereaksi, baru di dalam sel itu muncul reaksi-reaksi lanjutan seperti itu. Nah, harus klik dulu. Kalau nggak klik antara tamu dengan resepsionis, nanti nggak akan terjadi reaksi. Ya. Nah, sekali lagi bahwa ini fungsi dari protein integral ini adalah sebagai cell surface receptor, ya, penerima, resepsionis. Ya. Kemudian berikutnya adalah di bagian dalam, ini protein integral berfungsi sebagai tempat perlekatan sitoskeleton. Ya. Sito itu artinya sel, skeleton itu artinya skelet, tulang. Nah, tulangnya sel. Jadi Bapak Ibu, sel itu bentuknya ada bentuk tersendiri-sendiri. Ya. Ketika dia sudah mempunyai bentuk, maka bentuknya itu akan dipertahankan. Ya. Nah, siapa yang mempertahankan? Itu adalah kerangka sel atau sitoskeleton. Seperti kita. Ya. Tubuh kita kalau tidak ada tulang, tidak ada skeleton, pasti ngelukru. Bentuknya pasti juga nggak akan seperti ini. Ya. Tidak karu-karuan. Ya. Nah, makanya ketika sel itu punya sitoskeleton, maka bentuk sel akan dipertahankan tetap. Ya. Nah, sitoskeleton ini itu terikat pada protein integral. Ya. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari protein integral, Bapak Ibu, yang ada di membran sel. Ya. Nah, sekarang kita kupas lebih banyak, ya, tentang membran sel. Tadi sudah disinggung protein integral, ya, kemudian adanya glikoprotein dan senyawa-senyawa lainnya. Sekarang ada senyawa penting, Bapak Ibu, kolesterol. Ya, jadi di membran sel ini ada kolesterol. Ya. Sekarang saya ingin mencoba melempar diskusi lagi dengan Bapak Ibu. Apa fungsi kolesterol di membran sel ini? Nah, mungkin ada yang Bapak Ibu pernah membaca atau mengetahui dari artikel-artikel atau dari jurnal atau dari bahan bacaan lain. Silakan kalau ada yang mau mencoba
untuk berdiskusi atau menjawab. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada? Saya tunggu. Silakan. Wah, dengan senang hati saya kalau ada yang mendiskusikan ini. Apa fungsi kolesterol? Oh, silakan Bu Yosefin Angelina. Silakan Bu Yosefin. Dan nanti Pak Rijul. Ya, silakan. Pak, terima kasih. Menurut saya fungsi kolesterol itu menjaga kekenyalan dari membran sel sendiri. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yosefin. Pak Rijul, silakan. Halo? Ya, halo, silakan Pak Rijul. Ya, terima kasih Pak Ya. atas kesempatannya. Menurut saya fungsinya adalah ya sama tadi untuk kekenyalan sel itu sendiri agar sel itu lebih apa ya sifatnya fleksibel mungkin. Fleksibel. Ya, jadi Baik. iya, Ya, saya kira itu terima singkatnya. kasih Pak Rijul, mantap ya. Satu lagi ini ada dari Bu Melan. Silakan Bu Melan. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau jawaban saya Pak itu untuk menjaga stabilan membran sel dan mengatur kelenturan pada membran itu Pak. Ya. Yang misalnya pada suhu tinggi dan suhu rendah. Itu aja sih Pak. Ya. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih. Ya. Bu Ari mau menambahkan? Silakan. Wah, mantap ini Bu Ari. Silakan Bu Ari kalau mau menambahkan. Pak, gini sebetulnya membran sel itu dia kan tidak padat ya Pak ya, dia kayak fluida. Jadi Ya. yang menjaga supaya dia eh, seperti kental-kental gitu ya, itu kolesterol itu, gitu loh menurut saya lah. Baik. Siap. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi The cell membrane is a kita lihat fluid dulu mosaic of animasi. biological molecules. Channel proteins allow specific molecules to cross. Carbohydrates and cholesterol aid in structure. Oke, ini singkat aja ya Bapak Ibu ya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa model gambar seperti ini sumbernya memang saya dapat dari internet, tapi bentuknya bukan dalam bentuk animasi ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa membuat animasi-animasi seperti ini secara sederhana menggunakan tool yang gratisan ya. Mungkin suatu saat nanti kalau ada pelatihan untuk pembuatan animasi sederhana untuk bisa lebih menjelaskan siswa, mungkin saya dengan senang hati bisa menyampaikan ya. Ini adalah yang saya buat sendiri ya. Tadinya gambarnya tidak bergerak ya. The cell membrane is a fluid mosaic of biological molecules. Nah, ini Channel proteins allow specific molecules to cross. sederhana sekali ya, dan bisa bergerak, bisa dibuat bahasa Indonesia juga bisa ya, sangat mudah. Oke, kembali ke topik di awal ya, tentang fungsi kolesterol ya. Hampir semua yang Bapak Ibu yang menjawab tadi betul sekali ya, menjaga kekenyalan ya. Saya selalu memberikan ilustrasi kepada anak didik ya. Kalau membran sel ini seperti dinding rumah, ya, seperti dinding rumah, dinding kamar kita, ya. Jadi sel itu kamar atau sel itu rumah, ya. Membran sel ini adalah dindingnya, ya, dinding yang mengelilingi. Nah, kolesterol itu ibaratnya adalah seperti semen, ya. Bayangkan kalau misalnya dinding rumah Bapak Ibu itu semennya banyak banget. Apa yang terjadi? Pasti dindingnya keras banget. Ya, keras sekali. Tetapi coba kalau kolesterolnya itu kurang, semennya kurang, pasti dindingnya rapuh. Wah, diketok aja prul gitu ya. Nah, sekarang coba kita bayangkan ketika sel ini merupakan sel penyusun dari pembuluh darah. Ya kan? Sel pembuluh darah. Dan bayangkan ketika pembuluh darah tersebut banyak menerima kolesterol. Apa yang terjadi? Ya. Jadi pembuluh darah, sel-sel penyusunnya, membran selnya itu banyak sekali kolesterol. Pasti pembuluh darahnya
menjadi tidak elastis. Pembuluh darahnya menjadi keras. Ya kan, seperti ilustrasi tadi. Dinding rumah, semennya banyak, menjadi keras. Padahal ingat Bapak Ibu, pembuluh darah itu adalah mengalirkan darah. Dia harus bersifat elastis karena ada tekanan darah. Ya. Nah, ketika pembuluh darah itu keras karena banyak kolesterol dan bahkan menumpuk kolesterol di pembuluh darah, maka pembuluh darah tidak elastis, dan ketika ada darah yang menekan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tekanan darah menjadi jauh lebih tinggi. Karena darah berusaha mendorong yang pembuluh darahnya tidak elastis karena kolesterolnya tinggi. Yang terjadi biasanya pembuluh darahnya bisa pecah. Ya kan? Seperti itu. Kalau pembuluh darah itu pecah dan kebetulan pembuluh darah itu ada di otak, itulah yang dinamakan stroke Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kondisi stroke itu kan pecahnya pembuluh darah di otak. Kenapa bisa pecah? Karena tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi? Karena pembuluh darah tidak bisa mengakomodir dari tekanan darah yang ada. Kenapa tidak bisa mengakomodir? Karena pembuluh darah tidak elastis. Kenapa tidak elastis? Karena komposisi kolesterol banyak. Karena ada sumbatan plak kolesterol yang dinamakan biasanya aterosklerosis. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah studi kasus. Ya, ketika bagaimana kolesterol itu bisa menjaga tadi yang istilah Bapak Ibu adalah kekenyalan atau elastisitas dari membran sel. Dan membran sel ini kita terapkan, membran sel ini ada pada pembuluh darah. Ya. Nah, Bapak Ibu dari keterangan saya bisa melihat bahwa memberi penjelasan fungsi kolesterol itu dikaitkan sampai ke fungsi fisiologinya. Nah, umumnya siswa atau mahasiswa akan jadi lebih memahami konteksnya. Oh, ternyata dalam peristiwa stroke ya itu karena pecah pembuluh darah. Kenapa bisa seperti itu? Diurutkan Bapak Ibu sehingga sampai konteks fungsi kolesterol di pembuluh darah. Ya. Jadi jangan literally kolesterol hanya untuk kekenyalan tadi, elastisitas. Nanti siswa akan menjadi bingung ketika diterapkan pada fungsi atau kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi harus diberikan ilustrasi sampai ke penerapan. Ya. Nah, ini adalah sebagian kecil aja Bapak Ibu dari penerapan fungsi kolesterol dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak ya. Dalam proses reproduksi, dalam proses transfer energi masih banyak ya. Nah, inilah kemampuan kita semua sebagai pendidik untuk menjelaskan konsep dasar ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini The cell membrane fungsi is a kolesterol. fluid mosaic of biological. Nah, kita The cell mem Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, ini juga transport pasif memindahkan molekul mengikuti gradien konsentrasi. Difusi terfasilitasi menggunakan protein pembawa. Transport aktif memerlukan energi ATP. Oke, baik. Tadi sudah disinggung Bapak Ibu. Salah satu fungsi dari protein integral itu adalah untuk transport senyawa, perpindahan senyawa dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam, ya, sebaliknya. Bapak Ibu pasti mengenal ada transport aktif, transport pasif, ya. Itu pasti sudah mengenal. Ada difusi, ada osmosis, ya. Transport aktif itu terutama kalau dia butuh energi, ya, butuh ATP. Biasanya karena melawan gradien konsentrasi. Umumnya kan dari konsentrasi yang tinggi pasti ke yang rendah. Kalau yang rendah ke tinggi pasti butuh energi. Sama kalau kita naik sepeda mendaki bukit pasti butuh energi, ya. Tapi kalau kita menuruni bukit ya walaupun tetap butuh energi, ya. Tapi energinya lebih kecil, ya, relatif tidak membutuhkan energi, ya, untuk sepeda supaya bisa turun.
tinggal dinaiki saja ya. Tetapi kalau naik pasti butuh energi. Nah, itu konsep yang dasar ya. Nah, nanti kita akan coba mengulas lagi konsep dasar ini untuk diterapkan dalam sehari-hari ya. Kita lihat dulu perpindahan senyawa melalui membran sel ya, melalui proses difusi sederhana ya. Nah, nanti ini ada pertanyaan juga yang mungkin kita juga harus lebih banyak berpikir lagi ya, melogika ya. Kita lihat Bapak Ibu yang A dulu ya. Nah, bagian A ini ya, Bapak Ibu cermati ada molekul-molekul yang mempunyai konsentrasi tinggi di luar sel ya. Otomatis ketika dia mampu melewati protein integral, protein kanal, protein gerbang, dia otomatis akan dengan mudah bisa berpindah tempat senyawanya ini tadi dari luar sel ke dalam sel melalui gerbang. Ya. Perlu diingat Bapak Ibu, ada senyawa-senyawa juga yang bisa melewati membran sel ini tanpa melewati gerbang atau protein kanal. Umumnya senyawa itu mempunyai berat molekul yang sangat kecil atau sifatnya sama dengan membran sel, yaitu hidrofobik. Ya. Kalau sifatnya sama, molekulnya kecil, dia bisa melewati. Tapi kalau ukurannya besar, tidak bisa. Ya. Nah, ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Nanti ada yang dari konsentrasi rendah ke tinggi, seperti yang tadi saya sampaikan, itu butuh energi, butuh ATP. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Itu perpindahan. Nah, sekarang juga ada konsep ya, yang dinamakan endositosis dan eksositosis. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah mengenal istilah ini. Endo itu artinya materi dari luar masuk ke dalam. Ya, endositosis. Perlu dicatat Bapak Ibu, jenis materinya, kalau materi itu berupa padatan, dari luar mau dimasukkan ke dalam, itu dinamakan fagositosis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada bakteri di lingkungan kita, ya, kemudian hinggap di kulit kita. Nah, ini dia mau masuk ke dalam ini, biasanya dihancurkan oleh sistem imun kita, maka padatan dari bakteri itu dimasukkan ke dalam. Ya, maka ini peristiwanya dinamakan fagositosis. Ya. Tetapi kalau ada cairan dari luar sel yang ingin dimasukkan ke dalam sel, peristiwanya sama-sama endositosis, Bapak Ibu. Ya. Tetapi ini disebut pinositosis. Ya. Secara umum kadang ini proses memakan, ini proses meminum. Ya. Kadang istilah awamnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada proses endositosis lagi, Bapak Ibu. Ya. Tetapi endositosisnya ini melalui reseptor. Nah, reseptor tadi sudah diceritakan. Ya. Di depan tadi sudah diceritakan bahwa proses endositosis ini melalui reseptor. Ya. Nah, berikutnya untuk komparasi, sebaliknya ini adalah eksositosis. Ya. Eksositosis ini peristiwa dari dalam sel dikeluarkan. Ya, exit itu artinya dikeluarkan. Ya. Apa yang dikeluarkan? Bisa materi-materi dari dalam sel, bisa enzim, bisa hormon, atau materi-materi yang memang akan dibuang dari dalam sel keluar sel. Ya. Oke, ini adalah pemahaman dasar juga. Ya. Endositosis dari dalam masuk, eksositosis dari dalam keluar, tadi dari luar. Nah, ini contoh animasinya saja ya, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf, izin Pak. Ya. Kita break sebentar, 5 menit. Apa kita lanjut? Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kita break atau lanjut? Nggak kerasa ya, padahal baru sebentar. Iya. Menarik sekali Bapak. Sebentar ini tadi kalau Suka saya. banget sama materinya. Ya.
Oke, monggo, saya silahkan. Mau istirahat sebentar juga boleh. Bapak Ibu peserta, kita break apa kita lanjut saja? Karena asik nih kayaknya materinya ya. Kita lanjut. Nanti break di tengah ya, jam 11 gitu ya. Oke, siap Pak. Ya, Oke, oke. kita lanjut ya Bapak Ibu. Silakan Ya, Prof. ya. Oke, baik ya. Nah, jadi tadi sudah ada difusi yang di depan, kemudian endositosis, eksositosis ya. Nah, ini ya, ini nanti menjadi penting ya. Bapak Ibu juga pernah mengetahui istilah osmosis. Ya, osmosis ini ya. Nah, osmosis kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, saya ilustrasikan dulu animasi. Osmosis is the movement of water. It moves from a low solute concentration to a high one. This passes through a semi-permeable membrane. This equalizes the concentrations. Ya, oke. Nah, ini sederhana Bapak Ibu. Konsep osmosis. Nah, konsep ini menjadi penting harus ditanamkan pada siswa atau anak didik kita ya. Karena kadang menjadi keliru. Ketika ditanya pun menjadi bingung ya. Jadi dalam konsep ada suatu larutan ya, itu ada istilah solut dan solvent. Ya kan? Solut itu zat yang terlarut, solvent itu adalah pelarutnya. Ya, saya ulangi, dalam model seperti ini ada istilah solut dan solvent. Solut itu adalah zat terlarut, solvent itu pelarutnya. Ya. Ibaratnya larutan gula. Ya, larutan gula. Solut berarti itu gulanya, larutan yang terlarut. Ya. Solvent berarti airnya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya perlu dicermati di sini. Ya. Ketika di sini ada sebelah kiri ini adalah larutan gula 10%, katakanlah begitu ya, karena di sini konsentrasinya tinggi. Sementara yang sebelah kanan ini adalah larutan gula 1%. Jelas ya, konsentrasinya lebih rendah. Kemudian di sini adalah membran semi permeabel. Ya, membran semi permeabel. Nah, perlu dicermati bahwa istilah membran semi permeabel itu akan banyak di dalam sel dan di tubuh kita ya. Artinya dikatakan membran ini semi permeabel, membran sel kita itu berarti hanya memperbolehkan molekul-molekul khusus melewati atau melintasi dari membran sel tersebut. Maka dinamakan semi permeabel. Nah, dalam kasus ini pertanyaannya Bapak Ibu, ya, osmosis tadi di sebelah kiri itu adalah larutan gula 10%, sebelah kanan larutan gula 1%. Pertanyaannya, yang berpindah gulanya atau airnya? Ada yang ingin menjawab? Yang berpindah solutnya atau solventnya? Silakan Bu Ari. Wah, luar biasa ini. Ini kalau cerdas sama apa? Tepat cerdas tepat Pak, gitu. yang berpindah itu airnya, Pak. Yang Yang berpindah solventnya. solventnya. Oke. Ada jawaban lain mungkin atau sama aja? Sepakat ya dengan Bu Ari ya? Oke, sepakat ya. Jadi betul yang berpindah adalah solventnya. Nah, ini konsep ini penting ya Bapak Ibu, karena ini terjadi di dalam tubuh kita ya. Ketika ada larutan yang konsentrasinya lebih tinggi dengan konsentrasi yang lebih rendah dibatasi oleh membran semi permeabel, terjadilah osmosis ya. Solventnya akan berpindah untuk bisa membuat seimbang ya, begitu. Nah, Osmosis is akhirnya the movement of water. kalau diterapkan dalam praktikum sederhana, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini kan, ya. Misalnya ada sel darah merah. Kalau dia ditempatkan di larutan yang isotonik, dia akan baik-baik saja. Ya. Ingat bahwa sel darah merah ini ada membran selnya. Nah, membran sel itu sebenarnya adalah
membran semi permeabel. Ya. Nah, di dalam sel kondisi larutannya itu sama dengan kondisi yang ada di luar sel darah merah ini, maka disebut isotonik. Selnya baik-baik saja karena solvennya itu akan keluar masuk membuat kondisinya menjadi homeostasis. Ya. Nah, ini nanti akan saya pancing juga homeostasis. Ya. Sementara kalau sel darah merah ini ditempatkan dalam larutan yang hipotonik, ya, maka solvennya yang dari luar itu akan masuk, menyebabkan sel darah merahnya menggelembung karena airnya ibaratnya masuk ke dalam sel, ya, sehingga bisa menyebabkan pecah. Ya. Nah, sebaliknya kalau sel darah merah itu ditempatkan dalam larutan yang hipertonik, ya, apa yang terjadi? Ya, hipertonik misalnya larutan garamnya tinggi, ya, maka air yang ada di dalam sel darah merah itu akan ditarik keluar, ya, yang berpindah solvennya tarik keluar, maka sel darah merah akan mengkerut, shrinking, ya, mengkerut seperti itu. Nah, ini kondisi yang umum terjadi ya Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini, ya, animasinya, nah, ternyata pecah. Kalau isotonik baik-baik saja. Ya. Nah, ini sering kalau dalam praktikum-praktikum, ya, misalnya kalau di tempat kami, praktikum menggunakan misalnya mengamati jumlah spermatozoa misalnya, ya, maka spermatozoa yang dikeluarkan dari hewan uji itu harus dimasukkan dalam larutan isotonik, biasanya NaCl 0,9%, ya, atau biasanya menggunakan larutan infus, ya, Ranger yang NaCl sudah ditentukan garam fisiologis, biasanya begitu. Nah, itu nanti akan menjadi lingkungan yang menyebabkan sel darah merah atau sel-sel spermatozoanya itu dalam kondisi homeostasis. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah homeostasis? Ya. Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa itu? Kondisi yang homeostasis. Oke, nah saya pancing lagi. Saya banyak diskusi. Silakan, ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan kondisi homeostasis. Nah, ini penting. Ya, oke. Bu Yosefina, silakan Bu Yosefina. Homeostasis itu menjaga keseimbangan tubuh. Oke, baik. Kita tampung ya, baik. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Fajrin, silakan dari Sangatta. Wah, mantap. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Menurut saya homeostatis itu adalah kemampuan organisme yang tetap menjaga stabilan tubuhnya meskipun kadang terjadi perubahan-perubahan pada kondisi luar di tubuh organisme tersebut. Jadi dia tetap menjaga kestabilan internal pada kondisi internal dalam organisme tersebut. Itu Pak Baik. yang menurut saya. Baik, terima kasih Bu Fajrin ya, luar biasa ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan kondisi homeostasis ya, atau homeostasis ya. Nah, ini penting ya. Silakan Pak Rizul. Ya. Menurut saya homeostasis itu Pak, adalah keseimbangan dalam tubuh itu yang secara otomatis. Oke. Jadi tanpa dikendalikan. Ya. Oke, baik. Otomatis. Ya. Ya. Terima kasih Pak Rizul ya. Terima kasih Pak Rizul dan Bapak Ibu lainnya tadi sudah menjawab ya. Homeostasis ya, ini konsep dasarnya ya. Penting sekali untuk pengaturan di dalam tubuh ya, tidak hanya dalam level sel, jaringan, organ ya, sampai ke manusia ya, atau hewan ya pada keseluruhan. Homeostasis itu adalah kondisi. Kondisi yang seperti apa? Kondisi yang steady state. Wah, steady state itu apa? Ya, kondisi yang mantap. Ya, mantap seperti apa? Ya kan begitu ya. Adalah kondisi pada saat sel jaringan tubuh
dapat melakukan atau beraktivitas secara fisiologis dengan normal dan lancar. Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan, ya, terjemahan bebas seperti tadi. Ya. Tapi sebenarnya makna yang penting seperti apa? Tadi disinggung bahwa homeostasis oleh jawaban dari Bapak Ibu tadi, ada kata kunci seimbang atau kesetimbangan. Ya. Nah, yang perlu dicermati ya Bapak Ibu, kondisi homeostasis dalam tubuh, dalam artian seimbang atau setimbang, itu belum tentu sama banyak. Ya. Nah, biasanya kalau kita bilang seimbang, ya, setimbang, ya. Kalau dalam timbangan itu, kalau sebelah sini 5 kilo, di sini 5 kilo, itu berarti baru seimbang. Ya. Sini dapat uang 100, dapat uang 100, seimbang. Di sini jumlah molekulnya ada 10%, di sini adalah 10%, seimbang. Ya. Tapi dalam konsep homeostasis fisiologi sel, homeostasis selalu tidak merujuk pada kata seimbang, ya, atau tidak sama banyak. Ya. Contohnya, ya, nanti akan dijelaskan di belakang juga. Ya. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa konsentrasi natrium di luar sel itu selalu dipertahankan lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Saya ulangi, ya. Dalam kondisi yang homeostasis, konsentrasi natrium atau sodium di luar sel itu selalu lebih banyak daripada di dalam sel. Nah, itu kondisi yang harus selalu dipertahankan, Bapak Ibu. Sel tidak boleh kondisi Na di luar selnya itu lebih sedikit. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau Na-nya di luar sel itu lebih sedikit, maka sel akan berusaha untuk memompa Na yang di dalam sel itu untuk keluar lagi. Ya. Supaya nanti kalau Na-nya di luar sel itu sudah lebih banyak, di dalam sel lebih sedikit, kondisi itulah yang dinamakan kondisi homeostasis bagi si sel. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sebagai contoh, ketika sel tidak mampu mengembalikan kondisi Na yang di luar sel itu jauh lebih banyak, ya, apa yang akan terjadi? Lama-lama selnya akan sakit. Ya. Jadi harusnya di luar sel Na itu jauh lebih banyak, tapi dia selnya nggak mampu mengembalikan Na yang di dalam sel keluar, nggak mampu. Lama-lama selnya sakit. Ketika terus tidak mampu mengembalikan, lama-lama selnya mati. Nah, sehingga sekali lagi kondisi yang mantap, yang steady state, kondisi yang homeostasis itu tidak selalu merujuk pada kondisi yang setimbang. Ya. Contohnya itu tadi, ya, Na di luar sel selalu lebih banyak. Kebalikannya, ion K di luar sel itu selalu lebih sedikit. Ya. Ion Cl di dalam sel itu selalu lebih banyak. Ya. Tidak boleh dia seimbang. Ya. Nah, itu konsep penting, Bapak Ibu. Ya. Yang harus dipahami kita semuanya. Ya. Karena itu kondisi homeostasis itu penting buat kelangsungan hidup dari sel. Ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bagian ini. Ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari masih fungsi dari protein integral yang ada di membran sel. Ya. Tadi sudah disinggung tentang reseptor juga. Nah, pertanyaannya sekarang kita lempar ya. Bapak Ibu sering mendengar orang yang diabetes itu gula darahnya tinggi, ya. Gula darahnya tinggi. Pertanyaannya, kenapa gula darah itu bisa tinggi? Nah, oh insulinnya Pak, insulinnya rendah. Ya, biasanya kan selalu dikaitkan itu kalau gula darah dengan insulin. Nah, sekarang
penjelasannya. Nah, kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari membran sel, fungsi dari protein integral tadi, supaya cepat diingat dan lama akan nyantolnya, jarang lupa. Ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini peristiwa yang sering kita jumpai orang-orang yang menderita diabetes, kadar gulanya atau glukosa di dalam darah itu relatif tinggi. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ya. Ada yang bisa membantu diskusi ini? Mengapa gula di dalam darah bagi penderita diabetes itu tinggi? Atau mungkin kenapa bagi kita semua yang normal ini, ketika minum minuman yang manis-manis, gula di dalam darah kita itu bisa dibuat homeostasis. Ya. Artinya kalau dicek kita normal, gula darahnya normal. Ya. Gula di dalam darahnya normal. Ya. Tapi bagi penderita diabetes, gula darahnya itu tinggi. Ya kan? Mengapa bisa demikian? Silahkan, ada yang ingin berbagi jawaban? Nah, ilustrasinya dari gambar ini dan dari penjelasan di depan tadi. Silahkan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan Atau menggunakan fitur raise hand. ya, silahkan. Pak Muhammad Naim, silahkan. Mungkin punya diskusi. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Naim. Kalau glukosa tinggi, Pak, Hmm, itu kaitannya dengan hormon insulin, Pak. betul Dulu sekali. kita kekurangan insulin, cuma prosesnya antara pankreas rusak atau sudah terganggu atau ada hal-hal atau pola makan melebihi kemampuan fisiologi tubuh, Pak. Ya Siap. jelas insulin, Pak. Insulinlah yang mengubah glukosa itu tadi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Bu Yosefina, silahkan kalau mau menambahkan. Silahkan. Baik, Pak, menurut saya itu karena gulanya itu nggak bisa masuk ke sel, dia numpuknya di darah, makanya gula darahnya tinggi. Baik, siap, mantap. Nanti pertanyaan berlanjut. Kenapa gulanya tidak bisa masuk? Betul ya? Kenapa gulanya tidak bisa masuk? Tetap tinggi di dalam darah. Luar biasa. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Ya. Kata kuncinya, Pak, mohon maaf Pak atau Bu Okto ini ya. Ya, silakan. Ya. Silakan, enggak? Ya, Bapak atau Ibu Okto. Silakan, bisa open mic. Ya, mungkin karena asupan karbohidratnya, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Okto ya. Karena asupan karbohidrat, betul ya. Pagi ini makan nasinya karbohidratnya banyak, minumnya es teh yang manis atau kopi manis ya. Masih ditambah pisang goreng, waduh, wah itu karbohidratnya banyak itu. Betul sekali ya. Ada tambahan silakan Bu Nur Wadiah, silakan. Silakan Ibu. Menurut saya, jika kadar gula darahnya tinggi, maka akan merusak komposisi lemak yang ada di membran sel, sehingga membran selnya menjadi kaku dan tidak dapat menerima sinyal dari insulin, Pak. Ya, oke, baik. Kita tampung ya. Terima kasih Bu Nur Wadiah ya, luar biasa nih. Baik, Ibu, saya jelaskan ya kaitannya dengan membran sel dan protein integral, reseptor, serta tadi mekanisme endositosis dan eksositosis ya. Jadi begini. Kenapa glukosa di dalam darah ya, terutama bagi
teman-teman penderita diabetes itu gula di dalam darahnya tetap tinggi. Ya. Nah, secara normal kita ini kalau kita makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, terutama gula, ya, betul tadi, ya, ada Bapak Ibu yang menyampaikan insulin pasti naik, ya kan? Nah, sekarang bagaimana, ya, ketika insulin itu naik, ya? Anggap saja normal ya Bapak Ibu, pankreasnya juga normal, ya, sel beta pankreasnya yang memproduksi insulin normal, ya. Artinya sekarang seperti apa? Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, untuk penerapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tadi, ya. Jadi kita lihat di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini, semoga nampak, ya. Ini adalah membran sel, ya, membran sel. Oke. Nah, ingat di membran sel tadi ada protein integral, ya kan? Salah satu fungsi protein integral tadi adalah reseptor. Sebagai resepsionis, penerima. Menerima apa? Menerima tamu. Tamunya siapa? Tamunya insulin. Ya. Jadi reseptor ini spesifik ya Bapak Ibu. Ada yang menerima tamu A, tamu B, tamu C, tamu D. Ada yang menerima hormon insulin, ada yang menerima hormon A, hormon B, hormon C. Jadi akan banyak banget di membran sel itu protein-protein integral yang bersifat sebagai atau bertindak sebagai resepsionis. Nah, dalam hal ini konteksnya dia menerima tamu insulin. Ya. Nah, di sini dia terima itu. Oh, oke. Ada insulin, ya, mau masuk ini, mau memberitahu sesuatu, ya. Jadi insulin ini adalah pembawa pesan. Dia membawa pesan apa? Membawa pesan memberitahu sel bahwa ini loh, di dalam pembuluh darah, di dalam darah glukosanya tinggi. Nah, kan gitu. Jadi insulin itu adalah messenger, pembawa pesan. Karena dia diberi pesan oleh tubuh, oleh otak yang memberitahu kadar gula darahnya tinggi. Tolong ini segera diperbaiki, kan begitu. Karena tidak homeostasis. Nah, insulin membawa pesan itu, akhirnya dia ngomong dengan resepsionis. Dia berikatan dengan reseptor. Nah, udah klik ini. Klik. Ini loh, resepsionis saya beritahu kadar gula di dalam darahnya tinggi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi, resepsionisnya ini nanti akan memberitahu asisten-asistennya, anggap saja begitu. Ya, asisten-asistennya adalah molekul-molekul senyawa, enzim dan lain-lainnya yang ada di dalam sel. Ya, ini di dalam sel. Akhirnya dia akan memberitahu dan memobilisasi apa yang dinamakan glukosa transporter, ya, untuk mengangkut glukosa. Nah, untuk memberikan jalan glukosa. Nah, ini namanya makanya GLUT4, glukosa transporter. Ini berupa vesikula, ya, vesikula yang kosong, ya, kosong. Vesikula ini, bentuk bulatannya ini juga adalah strukturnya mirip dengan membran sel. Ya, mirip dengan membran sel vesikula ini. Nah, ini dia bergerak, ya, mengangkut glukosa ini bergerak menuju ke membran sel. Pindah gambar sebelah kanan. Dia akan melebur Bapak Ibu, ya. Melebur begitu, ya. Nah, ini, ya. Ini adalah protein integral yang dibawa tadi oleh glukosa transporter, ya. Ini. Nah, ini bertindak sebagai pintu gerbang. Sehingga pintu gerbang ini nanti akan memberikan jalan bagi glukosa yang ada di darah masuk ke dalam sel. Jadi, ibaratnya ketika ada gula, itu sebenarnya di dalam darah, itu belum ada pintu gerbangnya untuk masuk ke dalam sel. Belum ada. Ya. Namun ketika gula di dalam darah itu tinggi, otak memberikan sinyal untuk memproduksi insulin
insulinnya berikatan dengan reseptor, maka akan ada jalan untuk membuatkan gerbang bagi glukosa untuk masuk. Nah, sehingga kalau gerbangnya untuk glukosa itu ada, maka glukosa yang tadinya di darah itu akan masuk ke dalam sel dan digunakan untuk energi, diubah jadi energi, Bapak Ibu. Sekarang bayangkan ketika tidak ada insulin yang memberitahu dari sel ini, maka gerbangnya ini itu tidak akan terbentuk. Ketika gerbangnya tidak terbentuk, tidak ada jalan masuk bagi glukosa dari darah menuju ke dalam sel. Akibatnya glukosanya tetap tinggi di dalam darah. Nah, seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Ya, kenapa glukosa di dalam darah itu tetap tinggi? Ya, karena satu, ya, tidak ada kehadiran insulin. Ini satu. Ya. Penyebab kedua, ada insulin Bapak Ibu, ada insulin, ya. Jadi kan diabetes itu tipenya macam-macam. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, ya. Yang kedua ini insulinnya ada Bapak Ibu, ya. Tapi dia ogah-ogahan, males berikatan dengan reseptornya. Ya sama aja. Kalau tidak ada insulin, apalagi nggak ada gerbang. Nah, ini insulinnya ada. Pankreas masih mampu menghasilkan insulin. Tapi sayangnya, dengan si resepsionisnya, dia tidak sensitif, ogah-ogahan. Otomatis sama aja, gerbangnya juga nggak terbentuk. Glukosa dalam darah tetap berada di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ketika insulin itu sudah berikatan, maka di sini akan ada reaksi yang panjang. Nah, reaksi panjang sekali, tapi pada dasarnya dia akan membentuk glukosa transporter ini. Nanti glukosa transporter vesikel ini akan mengadakan proses peleburan dengan membran sel dan akan memberikan gerbang bagi glukosa untuk masuk dari luar sel menuju ke dalam sel. Sehingga glukosa di dalam darah itu menjadi rendah. Nah, oke, silahkan. Apakah Bapak Ibu sudah bisa memahami ini dengan baik? Ya, ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konteks dari membran sel. Bisa diberikan contoh seperti ini. Panjang memang, tapi harusnya akan tidak mudah lupa. Harusnya. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan, Bu Wulan saya mix ya, sekalian tanya jawab ya. Oke, siap, Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Silahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, barangkali bagian mana yang belum bisa ditangkap oleh Bapak Ibu. Silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini mudah bisa dijelaskan nih. Biasanya mahasiswa itu sering di tingkat mahasiswa pun ya, itu hanya bisa menjelaskan kenapa glukosa dalam darah tinggi karena nggak ada insulin, selesai. Ya, padahal ini prosesnya mudah, bisa dijelaskan dengan mudah. Padahal. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang tanyakan silakan. Bu Fajrin dulu ya. Terima kasih, Prof. Aduh, Ya, silakan Ibu. eh, ya, terima kasih, Prof. Sebelumnya, untuk materinya tadi benar-benar membuka, menambah pengetahuan kami mengenai tentang apa namanya nih insulin tadi. Nah, yang mau saya tanyakan, ini Prof. Tadi ternyata kan insulin apa untuk gula darah naik itu tidak hanya berkaitan sama insulinnya tidak bisa bekerja atau tidak bisa menetralisir gula. Nah, ternyata ada faktor ini tadi perangsangnya, ada responnya. Nah, apakah dari insulin ini untuk gula
misalnya seperti penyakit yang diabetes itu apakah hanya pengaruh dari si respon dari si yang melekat sama insulin tadi, Prof, atau ada faktor lain sehingga menyebabkan insulin itu tidak bisa bekerja seperti yang tadi dijelaskan sama Prof. Terima Ya. kasih, Prof, sebelumnya. Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang pada dasarnya ya, dalam dunia medis kedokteran, diabetes itu kan dibedakan secara umum menjadi 3 ya Bapak Ibu. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini umumnya terjadi pada ibu-ibu yang sedang mengandung. Nah, jadi ibu-ibu yang sedang mengandung itu umumnya kadar gula darahnya itu tinggi ya. Nah, itu nanti tidak permanen ya, tetapi tetap harus diwaspadai, kadang bisa menjadi berlanjut ya. Setelah melahirkan kadar gula darahnya tetap tinggi ya. Jadi harus hati-hati. Nah, tipe 1, tipe 2 itu dibedakan satu. Apakah tipe 1 biasanya dependent insulin? Orang-orang yang memang selalu membutuhkan insulin untuk menurunkan kadar gula darahnya karena pankreasnya rusak. Ya. Jadi pankreas rusak, sel beta pankreasnya rusak, dia otomatis tidak mempunyai insulin, ya, atau sangat-sangat sedikit insulin, ya, karena sudah rusak, apalagi rusak total. Sehingga jelas kalau tidak ada insulin, gula dalam darah nggak bisa masuk ke dalam sel, itu jelas. Nah, tipe kedua itu karena itu tadi, ya, bahwa insulin tetap diproduksi, tetapi dia waktu ketemu dengan reseptor ini, dia ogah-ogahan, ya, reseptornya tidak sensitif, sehingga ya kadang nempel, kadang enggak gitu. Nah, otomatis gula darah yang masuk ke dalam sel itu juga tidak optimal, ya. Nah, itu sebenarnya penjelasan secara biologi yang cukup mudah, tetapi dalam dunia medis kadang masalah menjadi kompleks, ya, karena sebenarnya tidak hanya dari sudut pandang itu saja, ya, masalah reaksi-reaksi yang ada di dalamnya ini kan sebenarnya panjang, ya. Jadi maka dari itu ketika ada seseorang yang menderita diabetes, ya perlu didiagnosa, ya, oleh dokter-dokter yang memang berkompeten, ya. Masalahnya di mana? Karena tidak sekedar sesimpel oh ini kekurangan insulin, ya, tapi apakah dia reseptornya, ataukah ada yang terjadi di sel-selnya ini ada yang bermasalah, ya. Nah, ataukah juga ada faktor genetik, ya, karena kabarnya faktor-faktor penyakit genetik itu sampai diabetes, ya, tekanan darah tinggi, jantung itu merupakan penyakit yang ada faktor dari unsur pewarisan, ya, dan seperti itu. Nah, perlu diagnosa. Ya. Nah, itu penjelasannya Ibu Masrin, ya. Jadi memang sangat kompleks, tapi pada dasarnya basicnya itu tadi, ya, kejadian dari diabetes mellitus, ya, kadar gula darah tinggi di dalam para penderita diabetes. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Mungkin ada dari Bu Fiorentina, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Atas waktunya, saya Fiorentina dari SMK Negeri 1 Bongan. Yang ingin saya tanyakan, Prof, tadi kan pembahasan tentang insulin dan kadar glukosa di dalam darah. Untuk glukosa tadi kan kita anggap dia itu sebagai tamu, kemudian insulin tadi adalah penyampai informasi kepada reseptor. Nah, sehingga ketika glukosa ini sudah banyak di dalam darah, maka insulin akan menyampaikan kepada resepsionis tadi. Kemudian nanti resepsionis akan menyampaikan kepada glukosa transporter tadi. Sehingga nanti supaya gula darah di dalam darah ini tidak banyak, glukosa transporter tadi akan membuatkan pintu untuk glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk tamu-tamu yang lain tadi ketika ingin masuk ke dalam sel harus dibuatkan pintu dulukah atau seperti apa, Prof? Ya. Baik, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus, ya. Penjelasan awal tadi sudah mulai nyampe, ya. Jadi tamu-tamu yang lain, ya, apakah harus dipersiapkan gerbangnya?
Nah, kan pertanyaan seperti itu. Ya. Perlu diingat kembali Bapak Ibu, ya bahwa senyawa-senyawa, molekul-molekul yang dari dalam sel maupun keluar, mau dari dalam sel keluar atau dari luar sel mau ke dalam, itu kita harus melihat dulu sifat dan karakter dari molekul atau senyawa tersebut. Ya, contoh tadi misalnya, ya, kalau gas-gas respirasi, misalnya O2, ya, CO2, untuk bisa keluar masuk dari dalam keluar sel atau sebaliknya, mereka tidak perlu pintu gerbang. Ya. Nanti lewatnya hanya karena tekanan parsial.